Emang cuma Joshua doang yang bekas penyanyi cilik? Bukan cuma Joshua doang yang diobok-obok tapi. Oke. Langsung aja, ini adalah Sisio Manasero. Namanya susah banget ya. Sisio. Iya. Halo. Jadi Sisio atau Ciccio? Sebenarnya itu kan nama Itali. Kalau nama yang maksudnya pronunciation yang benernya Ciccio. Cico. Ciccio. Ya gitu. Oh, tapi kalau di Indonesia Cucok lah ya. Ciccio. Cico. Manaseronya gimana bacanya? Manasero biasa aja. Manaseronya biasa. Ciccio. Mana Dedi, mana Gina, mana Anu, mana Billy. Ini Manasero. Mana Sero. Panggilannya Ciccio berarti. Cio aja, Cio. Cio. Ya. Cio. Cio. Silakan duduk. Cio. Cio Bella. Cio Bella ya, Om. Beda lagi ya. Cio. Ya, Cio jelek ya kalau panggilnya Cio tuh jelek ya, harus Cio. Cio. Kalau Mas Emiliano dipanggilnya malah Mas, tambah jelek lagi kan? Oh iya benar. Cio ini dulunya penyanyi cilik. Iya, waktu masih 4 tahun. Oh, pernah ngeliat lagi nggak? Sering sih dikerjain Gimana orang. rasanya kalau ngeliat itu? Kebelet pipis, gitu kan lagunya ya? Iya gitu. Masih sampai sekarang gitu kebelet Masih suka pipis. kebelet nggak? Iya. Gimana kalau ngeliat itu lagi? Lucu sih, soalnya itu udah, aku bentar lagi 20, waktu itu masih 4 tahun kan. Jadi udah 16 tahun lalu kalau lihat video klipnya kayak ketawa aja, lucu. Apalagi suaranya udah berubah banget. Itu, accent Jawanya tuh, medok banget. Jadi pas nonton ya kayak ketawa aja. Apalagi sering kalau misalnya jalan sama teman atau siapa kenalan, langsung dinyalain, langsung, wah ini lu nih, ini lu. Ya udah kalau gitu kita ketawain bareng sekarang ya. Kita lihat. Jangan pipis lagi. Kebelet pipis, kebelet pipis, kebelet pipis, papa. Kepengen pipis, kepengen pipis, kepengen pipis, papa. Kebelet pipis, kebelet pipis, kebelet pipis, papa. Kepengen pipis, kepengen pipis, kepengen pipis, papa. Kalau aku sudah tak tahan, aku mau topan. Pipis kita jadi mahal, ya apa ya? Pada saat tadi dia bilang kebelet pipis, itu tangannya megangin soalnya. Nah itu dia, satu megang mikrofon, dia udah Iya. keburu ngompol. Ya kalau kebelet langsung ke toilet, pakai nyanyi loh. Tapi menarik loh. Apa ya? Menarik kalau kita melihat video klip zaman dulu, lucu-lucu kan. Contohnya video klipnya dia itu zaman dulu. Mana ada video klip megang mikrofon coba? Iya. Dia beneran nyanyi pakai mikrofon Di di tempat apa sih, bumper car gitu lagi ya? Nah, Pakai mikrofon. pakai Nah, Bingung juga sih. tapi aku seneng zaman itu tuh banyak lagu anak kecil kayak lagunya Cicio segala macam. Sekarang nggak ada lagi yang gitu. Iya bener ya. Iya. Sekarang sayangnya lagu anak-anak udah nggak ada ya. Bener. Iya bener. Anak kecil nyanyi sakit di sini di dalam hatiku gitu. Tapi sekarang jadi pemain film, Yes. pemain Sinetron. sinetron, ya kan? Gimana ceritanya dari penyanyi cilik tiba-tiba jadi pemain sinetron? Jadi dulu waktu nyanyi itu kan sekitar 4 sampai 6 tahunan. Terus habis itu memang aku main sinetron terus sampai umur 13-an. Nah, pas umur 13-an tuh aku sampai umur 17 bener-bener stop dari entertain karena waktu itu aku sekolah plus aku main bola dulu. Sekolah dan main bola. Main bola. Nah, terus waktu 17 tahun ada tawaran waktu sinetronnya tentang bola. Akhirnya aku main lagi. Karena tawaran. Karena itu ada berhubungan sama bola, somehow mama gitu bisa convince lagi kan. Syuting ini main bola juga. Terus kayak, oh ya udah deh, karena main bola juga. Ada apa dengan bola? Aku suka banget main bola. Mungkin karena darah papa Itali kan. Jadi dari 4 tahun tuh aku udah suka bola banget. Malah aku fans Inter kan. Jadi dari waktu kecil. Interlokal ya. Lokal. Jelasin gitu Om biar lengkap. Inter Milan. Jadi Inter Milan. waktu kecil aku sebelum bisa ngomong nih ada videonya sama papa dibikin kayak Inter, oleh Juventus udah gini-gini. Itu malah belum bisa ngomong. Jadi dari kecil memang udah di brainwash Berarti lu sama tuh di papa. brainwash intinya supaya suka bola gitu Iya, kan? Oke. plus Inter. Sampai sekarang masih main bola? Ke sinetron terakhirku tentang bola juga yang kemarin. Dan kalau aku ada free time atau apa aku main bola, futsal sih banyak ya. Oke, tapi so you basically bisa main football. Yes. Bahkan dia sempat dapat hadiah Om dari hadiahnya dari siapa Dari ya? dari Papa, bukan? enggak, Hadiah ulang Inter kan tahun. sekarang yang punya Om Erick Thohir kan. Akhirnya dapat hadiah dari
pihak Yom Erick Thohir dari Inter Iya, Milan. ada bola plus jersey-nya semuanya ada tanda tangan pemain Inter, benar Yes. ya? Wah, Ini ada buat di ulang sini tahun. nih. Tuh. Nih. Emang kamu hafal nih satu-satu tanda tangan siapa? Nih juga. Kalau yang ada nomor-nomornya sih aku ngerti. Kalau kayak ini Ranocchia, ini 13 berarti Guarin, Hernanes gitu-gitu aku agak ngerti sih kalau ini. Kalau ini waktu itu cuma dikasih aja. Kalau yang ini waktu aku ulang tahun aku dikasih. Jadi ada tulisannya Buon compleanno, artinya selamat ulang tahun 26/10/2014. So ada tanda tangan pemainnya, di belakangnya namaku sama 19 karena aku 19 tahun. Oh, dibuatin berarti. Ini pasti nggak pernah dicuci nih. Enggak pernah dicuci. Pernah dipakai nggak? Tapi memang lu suka gitu maksudnya. Suka banget. Memang lu suka. Itu di-surprisein waktu itu, jadi pas di lokasi syuting malam-malam waktu itu surprisein datang sama orang-orang Inter Clubnya, fans club, terus dibawain gini. Terus ada video dari pemain-pemainnya juga kayak ngucapin selamat ulang tahun. It's like the best gift I've ever had gitu loh. Kayak wow, kayak unexpected banget. Aku dari dulu memang dari 4 tahun udah suka Inter. Tiap match aku nggak pernah ketinggalan nonton match Inter, atau kalau ketinggalan misalnya syuting aku download. Bisa dapat kayak gini tuh ya bener-bener Luar biasa ya. beyond Sama belief. kayak waktu kamu usia 20 tahun ulang tahun dapat hadiah tanda tangan sama sekrusir mulat itu. I'm so happy. So happy, kan? Ya, Happy? dari Tarzan, Mbak Nunu, Iya. Mbak Juju, semuanya Iya ya. kan? Bikin video sama. Ini sebenarnya harusnya yang lebih happy itu bapaknya. Karena yes, gue berhasil membrainwash anak gue Jadi suka sukanya bola, sama. Itu bener. Papa dari tahun 63 fans Inter. Dari sampai tahun sekarang. 63. Tapi lu nggak berniat untuk jadi pemain bola? Jadi waktu aku stop, waktu itu umur 13 itu aku sempat dapat tawaran scholarship gitu sama beberapa sekolah sepak bola juga. Tapi aku kayak, I don't wanna do this, malah Why? cita-citanya maunya jadi pelatih bola. I'm more interested in coaching daripada jadi pemain. Apalagi kalau jadi pemain bola di sini kayaknya Gimana pendapat agak-agak... lu tentang pemain bola di sini dan masalah bola sekarang ini? Masalahnya bukan di pemain bolanya intinya, tapi masalahnya ya dari pemerintah dan federasi sepak bola juga. Kayak terlalu banyak kepentingan pribadi lah. Plus sekarang liganya juga bubar segala macam, pemain-pemainnya banyak yang jadi syuting sinetron sama aku gitu-gitu. Jadi kan kayak ya kasihan aja, people lose their jobs. Do you care about these problems? I care a lot about footballing, like Indonesian football. Soalnya jujur aku juga fan nonton bola Indonesia. Kayak oke, maybe quality-nya agak menurun atau apa, tapi aku setiap kali ada match Liga Indonesia atau apa aku nonton juga. Malah sebisa mungkin kalau misalnya timnas lagi main di Senayan atau apa, Lu nonton? aku selalu nonton ke stadion kalau lagi bisa. Wow. Tapi selain dia hobi bola, dia juga hobi boxing. Yes, Yes, and Yeah. we have a pictures of that. pictures of that. Dan dia pernah kepukul beneran juga. Nah, ini lawan tukang bengkel ya. Bukan, itu salah satu pelatihku, ini pelatih satunya. Oh itu teman habis sparring sama dia, dia Kirain jago itu banget. pelatihnya lebih kecil ya dari kamu ya. Enggak, dia memang masih kecil. Memang Hebat suka banget. boxing dari dulu. Jadi aku dari kecil memang udah suka nonton gitu ya, tapi nggak pernah belajar juga karena dari dulu syuting, main bola. Akhirnya 3 years ago ada tempat boxing di And dekat then you tempatku, learn it. and then I was like, okay, I'm gonna do this. Terus kecantol sampai sekarang. Wow. Jadi, Oke, dan boxing tuh punya teknik-teknik yang Yes. menarik sekali. Jadi dia bukan cuma pukul-pukulan. Dan Aku dia luar sering biasa. lihatnya kalau orang lagi boxing kan tinju ya, suka pelukan gitu Om. Itu udah kecapean biasanya itu. Oh iya iya. Udah gak bisa napas, udah mendingan pelukan Gitu. aja. Aku seneng bagian pelukannya aja. romantis ya. Itu teknik itu. Itu teknik. Kalau udah kehabisan napas sudah apa? Oh, mereka saling itu, pelukan. Walaupun pelukan cuma berapa detik, nolong itu Nolong. biasanya. Itu teknik. Dan dia jago, katanya jago boxing. Tapi kita mau lihat sejago apa sih? Anu, Nah, Oh ini disuruh sparring. apa? Disuruh Bukan sparring. Bukan, maaf. Gue nyuruh lu mukulin. Bukan Oke. sparring. Kalau sparring dia ngelawan. No. Enggak, gue cuma pengen tahu. Gue pengen tahu, gue tuh kan suka bela diri. Tapi gue belum pernah belajar boxing. nah. Oke. Gitu loh. Gue belum pernah belajar boxing. Gue pengen tahu teknik-teknik apa. Seperti apa sih boxing tuh bisa jatuhin orang Lah terus sampai hubungannya bengkak tuh Om seperti Anun apa ya sih? buat apa ini? Lah maksudnya kalau dia ngelawan saya gitu Iya. ya. Kan misalnya gue kepukul, ntar gue biru. Oh iya. Nggak mau dong. Kalau Nggak bisa kita masuk TV. kita harus nyari lawan yang kepukul, jelek pun nggak masalah. Oh iya iya. Jahat ya. Saya tambah bopeng. Pengen tahu maksudnya tekniknya Coba. seperti apa. Oke. Oke. So Ini sarungnya nih. Mesti pakai sarung-sarungan nggak? boleh sih. Oh, pakai kalau sarung. ada. Boleh, pakai sarung. Mau sholat mas pakai sarung. Salah bukan. Pakai sarung. Eno.
Oke. Thank you. Om Dia Anu kan bisa dia udah nggak? profesional, dia nggak usah pakai sarung. Sakit Gak dong mas. apa-apa, pakai sarung aja. Lebih... Cara ngelawan orang bela diri tuh ya, kalau kita mau ngelawan, Iya. apalagi pakai kacamata gini, pertama kita copot kacamatanya. Dia nggak lihat dong. Nggak apa-apa udah. Ya jadi emang kalah kalau Daripada begitu. kepukul kacamatanya kena. Oh iya benar Iya. juga. Om Anu butuh pertolongan nggak? Iya. Butuh. Dia pintu keluar di mana ya? Nyari pintu keluar. Sini. Nah, Cici udah siap. Ayo. Oke, dari kelas dulu ini dia Anu. Yeay. Tonton semua. Teknik, ajarin teknik ya. Jadi, Yuk. basically kalau boxing itu tergantung kita left handed Oke, mau kayak balet kidal sih, atau enggak. Kalau aku kan tangan kanan. Jadi yang kanan ini selalu yang pukulannya paling keras. Kuda-kudanya kira-kira gini nih. Kalau block gini atau kayak gini, ini namanya jab nih. Pukulan paling mancing lah, bukan buat knockout tapi cepet knockout. Tapi Nanti- bukan buat knockout, tapi buat mancing lawan. Iya buat mancing atau kena dikit-dikit kan kalau kebanyak sakit. Dapat Kalau nilai, saya ya. yang keras biar knockout biasanya kok tangan kanan karena ini mukulnya semua nih, muter semua dari sini sampai pinggang Pakai sampai shoulder, kaki, pakai apa, pakai semua move. everything. Oke. Move. Lu Atau nggak usah banyak ngomong, pukul aja. ayo. Lu, yang bener lu. Kenapa dia gitu? Ini udah mulai belum sih mas? Udah. Ya coba contoh. Ini jab nih, misalnya ini Jab. jab ke perut, jab ke perut. Ini jab ke atas. Bisa juga kita pancing misalnya dari jab ke perut langsung straight di atas. Tangkis lo. Wih, Tangkis mas, tangkis. Ayo. Gimana mas? Ajarin tangkisnya, Cio. Tangkisnya kalau misalnya mukulnya lurus harus nempel sini. Soalnya kalau misalnya kita kayak gini, itu kita kepukul sendiri juga kan jadi sakit. Oh, Kecuali iya. kita udah nempel gini terus kepukul nggak kenapa-napa nggak sakit. Jadi ini blok. Atau kalau misalnya ke sini nih blok. Sakit mas. Coba. Rontok kayak gini. Enggak, kalau ditempel kan maksudnya dentumannya beda. Nggak apa-apa siapa? Mas Anu. Anu. Mas Anu. Pukul aja nggak apa-apa serius nih. Coba pukul. Pukul. Takut mas. Nggak apa-apa, dia udah banyak. Nggak apa-apa. Balasnya Nggak kenceng mas. apa-apa, pukul aja. Nah, maksudnya gini nih. Cantik deh. Nih ya, kalau ini nempel, kepukul. Nah, dentumannya tuh udah nempel. Tapi kalau dia di sini kepukul, nah, Balik. jadi kebalik gitu maksudnya. Nggak Coba apa-apa nih. kalau kayak gini pukul nggak sakit. Nah, tapi kalau bisa begini, dorong gini aja bisa dong. Bisa banget. Masih tahu doang. Tapi maksudnya Nggak gini. boleh dibully. Itu jab. Coba saya pengen tahu sekali aja nih sebelum kita nanti break. Cepet coba. Waduh. Ayo. Dia jauh-jauh banget. Om Deddy nggak punya papan-papanan. Kagak. Dia yang itu Cewek-cewek dong. ada ronde-rondenya. Jano, cepet nih. Nggak boleh mundur. Saya boleh mukul. Lu. Kesempatannya nggak ada. Ayo lu Mas. pukul. Lawan lu. Pukul dong. Saya beno aja mas. Gimana mainnya mas? Anda memalukan acara saya, tau gak sih? Oke, mau tangan dulu yang buat Cio. Kita lanjut lagi saat ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Mas Rangga kan memang ada. Saya bertanggung jawab juga terhadap dia. Saya harus memerankan dia sebaik mungkin. Oke, kita balik lagi ke Cio. Keren banget, Cico. Yes. Cakep tadi udah bisa boxing. Terus hobi main bola segala macam. Terus sempat vakum katanya ya. Ya, Dari dari entertain. entertainment. Terus sekarang balik lagi ke dunia entertainment. Nggak aneh gitu rasanya. Nggak kayak gimana gitu. Waktu awal balik, waktu aku 17 ya tentunya sedikit aneh ya. Cuma sekarang I'm already here again for 2 years, 2 tahun gitu. Jadi ya udah biasa aja. Soalnya aku dari 4 tahun juga udah nyanyi, terus udah syuting. Jadi kalau nggak syuting malah ngerasa ada yang hilang gitu. Ada yang Nggak pengen balik sering missing. nyanyi lagi. Enggak, aku Belet nggak. pipis recycle mungkin. Kebelet pipis recycle. Iya. Gimana? Dibikin Masih kebelet pipis. Masih kebelet pipis. Atau iya. kebelet pipis perjuangan. Iya. Tapi itu lagu, lu waktu kecil itu bikin lagu satu album atau satu lagu atau gimana? Satu album, itu ada satu album dulu. Tapi yang terkenal itu gitu. Iya, terus nggak, soalnya by the time kita bikin album yang kedua, itu momen lagu anak-anaknya itu udah bener-bener habis hilang. kan. Oke. Udah hilang, jadi kenanya sih di situ dulu.
Iya. Tapi itu sukses yang pertama. Ya lumayan, sukses sih buat Pipis itu. Semua orang pasti langsung nggak. Tadi aja aku di belakang kan Cicio ini dulu penyanyi cilik gitu. Yang mana ya namanya kayak pernah dengar gitu. Terus begitu disebutin, ya nyanyi kebelet pipis. Oh iya tahu. Berarti aku hidup di masanya waktu dia nyanyi. Ya enggak juga. Pada saat dia nyanyi lu tuh udah lulus kuliah. Iya sih memang tua banget. Dari mana? Biar kesannya muda lah, please. Kagak, kita mah berdua untung doang masih laku aja. Sedih banget ya. Iya. Tapi Cicio ini sekarang main film juga. Iya, Main sinetron, main film. masih main film ya. Aji mumpung tuh nggak? Enggak. Beneran, nggak takut dicap sama orang-orang. Ah, nih Cicio. Enggak nih, sih, Aji kalau aku Mumpung. main sinetron senang hobi, tapi aku juga bener-bener I love the film industry. Aku cinta film ya, apalagi film-film Indonesia gitu aku selalu nonton. Malah kalau film Indonesia DVD gitu, kalau misalnya nggak ke bioskop, aku beli nggak pernah bajakan kalau film Indonesia. Serius? Sumpah, aku belum pernah beli Karena ada bajakan. bajakan nih film Indonesia. Ada, cuma nggak mau. Ah, yang bener. Sumpah, Masa sih? nggak ada. Aku kalau film luar ya beli bajakan. Cuma kalau film Indonesia nggak pernah beli bajakan. Aku suka banget industri. Kenapa film Indonesia Anda tidak beli bajakan, film luar beli bajakan? Ayo. Karena film luar mahal. Jujur ya? Jujur tuh. Iya betul, jujur. Iya. Enggak, tapi aku ngerasa kan, aku sekarang di industri ini juga, terus aku bener-bener mau respect the film industry gitu loh. Jadi nggak mau sama-sama memajukan Ya, perfilman bener, Indonesia bener, gitu bener. ya. Bener. Kayak prihatin banget aku kayak kemarin baca artikel dari Januari sampai sekarang film Indonesia yang rilis ada 62, yang untung cuma ada 2 itu wow. Dari 62 film, yang untung rilis, hanya 2 film. Hanya 2 film. Berarti yang lain flop basicnya. Flop. Walaupun bagus atau tidaknya kita nggak balik tahu ya. modal. Tapi maksudnya balik modal pun tidak ya. Nah itu salah satunya film aku, Pocong juga Pocong. Di situ aku jadi kuntilanak. Oke. Emang serius nih? Nggak tahu aku mah, nyeletuk aja. Tapi lu milih-milih bikin film? Atau main film milih-milih nggak? Lumayan milih-milih. Harus apa? Apa? Harus apa baru mau? Pertama ya aku ngeliat tanya ceritanya dulu, terus karakternya gimana, bukan aku milih-milih karakter, cuma intinya ya, pertama kayak dulu aku pernah syuting sekali film horor, nah sebelum mulai syuting filmnya aku tanya dulu, ini ada adegan-adegan aneh-anehnya nggak gitu-gitu, kalau misalnya ada kayak gitu ya nggak mau. Contoh aneh-aneh itu apa? Kayak sedikit-sedikit berbau pornografi gitu-gitu aku nggak mau kok yang gitu-gitu. Pornografi tidak mau? Nggak. Oke, kita akan mengundang salah satu pemain juga yang sudah lebih senior. Ya, langsung Yeah. aja, ini adalah Abimana. Jadi, Silakan. boleh duduk sih. Boleh, silakan. Senior tapi nggak tua ya mas? Senior tapi nggak tua. Iya, Ibu senior belum tentu tua kan? Tua aja Aku belum cuma tentu kelihatan senior. matang. Kenapa lu jadi tiba-tiba begitu gayanya? Kenapa? Kenapa tiba-tiba gitu? Loh enggak, aku kan emang begini kalau sama bintang tamu ramah. Semua sama semuanya. Enggak. Masa sih? Enggak. Biasanya kalau bintang tamu cewek nggak gitu. Serius? Jutek biasanya. Abimana jangan dengerin apa kata Mas Dedi ya. Abimana bininya ada di belakang. Masa sih? Oh. Serius? Oh. Kan nggak nonton tampak depan. Oke. Tapi tahu nggak dia filmnya apa aja? Tahu dong, aku nonton banget. Waktu itu aku nonton Abimana tuh di 99 Cahaya di Langit Eropa. Aku nonton semua. 99 itu. Iya, 90. Enggak itu judulnya doang. Ah, tadi ada bilang nonton semua. 99 Cahaya di Langit Eropa. Ya Anda tonton semua? Itu. Satu. Kan ada 1, ada 2, terus ada yang versi apanya tuh? Kok dia nggak tahu? Nggak Iya, pernah iya, nonton benar, film benar. sendiri? Nggak dia pernah nonton main. film sendiri. Lu kok nggak pernah nonton film sendiri? Ya saya cuma bikin film, nggak nonton film. Lu kok bisa? Ya mau dia main. Iya ya. Kenapa lu yang ribut? Aku kalau masuk TV tuh aku pengen lihat gak aku di TV ngapain? Narsis ya. Oke, tapi gimana? Tadi Sisio mengatakan bahwa dia dapat info dari 60 film di Indonesia yang dibuat, itu hanya 2 yang untung katanya. 62 ya kan? Iya, benar Hanya sih. 2 yang untung. Tahun ini ya, tahun sini. Iya. Tapi anehnya, investasi ke film Indonesia makin banyak. Oke, dan what happens berarti? Iya. Kenapa begitu? Gak tahu memang
Saya yakin memang bulan-bulan ini kebanyakan film Hollywood lebih banyak ditonton. Summer box office kan. Iya, Nanti mau popcorn movies gitu. nanti mau ada bukan promosi film Hollywood ya. Nanti ada filmnya Tom Cruise, Mission Impossible. Oh gitu iya, mereka. tapi belakangan ini memang lagi gila-gila Iya, ya. Kemarin Terminator baru keluar, Jurassic, Jurassic Park keluar. Itu barengan semua dikeluarin ya. Sayangnya memang berat kalau kita film Indonesia. Lucunya itu aneh. Kalau film kita sendiri bersaing sama film Hollywood itu berat banget. Kita selalu memilih untuk mundur atau kita tidak kebagian layar. Maksudnya tidak bagian layar tuh? Iya. Karena layar bioskop cuma sedikit, Mas. Mungkin kita tahu pebisnis bioskop itu cuma satu PT itu cuma ada 800 layar. Dan dia harus berbagi kan. Satu atau dua sekarang? Mau ada dua. Yang satu, mau ada tiga, maaf. Ada tiga dua kan dong. Mau ada Sekarang tiga. sudah dua. Iya, ada dua. Mau ada Yang satu tiga. lagi kan nggak putar film Indonesia. Oh ya? Oh ya? Iya. Jarang sekali putar film Indonesia yang satu. Oke, saya baru tahu itu. Nah, kalau yang satu lagi baru ada satu bioskop. Itu 5 layar baru. Ada lagi berarti yang ketiga? Iya. Baru 5 Mau layar. ada yang Oh, ketiga. itu Iya. Jadi intinya adalah dari 800 layar tersebut, mereka lebih memilih film-film yang pasti menguntungkan, intinya Iya. begitu? Ya, bisnismen pasti gitu, Mas. Iya. Bener. Dan maaf, itu juga film-film, mereka kebetulan distributor juga. Jadi film itu mereka bawa dari luar karena mereka juga distributor. Jadi mereka harus balikin investasi mereka lah. Ya karena mahal itu film-film Iya. buat dari luar itu mahal. Kita nggak bisa menyalahkan mereka, memang udah Iya, seperti betul, itu. betul, betul. Nah gimana, maksudnya gimana caranya dari pemain sendiri nih ya, mungkin dari sisi pemain sendiri. Seperti apa kalau melihat fenomena ini? Sebenarnya kita harus balikin kepercayaan penonton lagi sih, balik. Kayak pada tahun mungkin dari 80-an ke 90-an penonton film Indonesia selalu penuh. Dan kalau bisa, bioskop itu tidak cuma yang ada sekarang yang di mall. Karena itu suatu bentuk kemewahan, Mas. Untuk pergi nonton bioskop, satu kepala keluarga harus keluar uang cukup banyak. Maksudnya? Kita harus bikin bioskop alternatif. Bioskop alternatif. Di mana? Dulu kan ada. Dulu kan di pasar juga ada. Jadi kelasnya kan berbeda. Ada yang di mall, ada yang di pasar. Ada yang bisa nonton dari mobil. Ya itu ide bagus. Balikin lagi. Anda Iya, kayak di ngalamin. Amerika ada tuh. Enggak, aku cuma dengar cerita. Aku belum ada pada masa itu. Anda belum ada ya? Belum. Bukan Anda yang jual popcorn mau muter-muter. Buka-buka kartu deh Bapak. Aduh. Ya tapi saya ingat banget kalau zaman dulu itu bahkan ada satu bioskop yang berdiri sendiri di gedung sendiri, Iya. kayak di ruko gitu, Iya, seperti ownernya ruko. sendiri-sendiri. Kenapa dengan tapi Abimana tadi mengatakan walaupun seperti itu investor film sendiri tapi bertambah banyak. Apakah investor film ini siap rugi atau gimana? Lucunya ya, banyak bisnismen itu sama seperti judi bola, Mas. Jadi bola. Iya. Semakin mereka berjudi, semakin mereka suka. Karena mereka yakin pasti ada yang kena. Seperti pasang SDSB, nggak mungkin dong kalah terus. Berarti investornya sama sebenarnya. Ya rata-rata sama, masih investor yang dulu. Bisnis film dari dulu sampai sekarang kan ownernya masih yang sama, investornya masih yang sama, Mas. Tidak ada perubahan signifikan. Paling nggak ada film-film tertentu memang dari sponsorship. Ya, oke. Oke, nah sekarang saya lihat dari sisi pemain nih. Saya lihat dari sisi pemain. When you do movie, itu kan lu mencurahkan semua kemampuan lu lah. Pasti ya, maksudnya lu nggak mungkin main film nggak serius. Oke, lu main film serius, lu harus latihan, lu harus bener-bener. Tapi begitu lu tahu misalnya ternyata film ini tidak laku di pasaran. Bukan karena filmnya jelek, karena mungkin tadi tidak kebagian layar dan sebagainya. Itu kan artinya pernah tidak merasa, gila gua kerja sia-sia nih. Oke, kalau tadi bicara 99 Cahaya, mungkin people watch that. Tapi ada loh film-film Iya. yang nggak ditonton orang. Saya mengakui. Nah, gimana kalau kayak begitu, Bi? Awal ya, dulu awal selalu merasa suatu kegagalan. Pertanyaannya sama pasti, buat apa gue bikin film kalau pada akhirnya nggak nonton. Apalagi kadang-kadang memang, maaf, ada beberapa produser mengkambing hitamkan pemain. Ada. Mungkin gara-gara dia ini nggak laku. Padahal kadang-kadang sebuah film itu kan satu tim ya, Mas. Kita nggak bisa bilang pemain doang. Di ada sutradara, ada cerita, Penulis. ya ada marketing juga, promotion yang baik. Kalau nggak, gue pernah 3 kali promosi film di acara lu ini. Ya, betul. Yang laku itu 2, 1 nggak. Yang laku 2. Yang lumayan laku yang nggak rugi Yang nggak investornya. Itu 2. Penasaran langsungnya nggak laku yang mana? Jujur kalau gue ngomong jujur, ada satu film dulu, gue bangga sama film itu.
Film itu nominasi seluruh dunia, itu film muter ke seluruh dunia. Dia ke bioskop di Prancis, Belgia, tanpa ditemani siapapun, ditonton orang, menghasilkan rezeki dengan cara yang berbeda. Tapi di Indonesia tidak laku, itu Belenggu dulu. Ingat ya? Yang slasher, ada kelinci, bunuh istrinya sendiri itu. Memang penonton Indonesia tidak terlalu tertarik sama tipe-tipe film seperti itu. Mereka lebih tertarik dengan yang drama. Tapi film-film seperti itu, thriller dari luar laku loh. Enggak juga thriller, horor dari luar lah. Oh iya. Kalau thriller biasanya jarang. Suspense, thriller, apalagi waktu itu psychological kan. Psychological thriller. Ya, tentang otak seseorang. Mereka bingung. Karena kan apalagi dengan tipe editing yang twist, itu memang film-film Berat. pasarnya ada, tapi tidak besar. Ya, betul sih. Makanya kadang-kadang film-film box office itu film-film yang nggak perlu mikir kan. Iya. Makanya Popcorn film-film movies. popcorn, film-film Avengers itu laku banget karena nggak perlu Iya, mikir, betul. orang nonton ya udah begitu doang gitu kan. Padahal to be honest aku nggak terlalu enjoy Avengers. Ya, karena tidak ada ceritanya basicnya. Betul. Cuma kita ngeliat visual effects aja keren aja gitu. Tapi alright. Cuma wow di mata aja. Kayak laku-laku kan film-film popcorn kan, popcorn movie. Makanya kan. Special effect. Bisnismen kan pasti berpikir gimana caranya dia harus balikin uangnya. Dia nggak mungkin gambling sama film-film yang marketnya belum jelas, Mas. Kalau gitu Abimana main Minion aja. Itu yang Pasti laku ya. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat nih ya, dari sekian film yang Abimana mainin, mungkin nggak cuman aku, mungkin orang-orang juga kayak mikirnya Abimana nih pantesnya sosoknya nih kayaknya udah tercap sebagai tokoh yang religi. Gimana tuh? Kebetulan ya itu tadi balik. Yang paling laku dan mencetak box office ya memang kebetulan yang drama ada unsur. Kita nggak boleh bilang film karena nggak ada ya genre religi di drama, tapi memang ada unsur religinya. 99 Cahaya paling laku, Haji Backpacker lumayan. Dan tahun kemarin memang seputaran itu gitu, dan filmnya memang trennya lagi ke arah sana gitu. Tahun-tahun ini mungkin akan berubah lagi. Malah kemarin saya baru selesaiin satu, namanya Negeri Van Orange, itu agak-agak menurut saya agak seperti balik lagi ke zaman FC. 4 cowok, 5 cowok rebutin satu cewek gitu. Maksudnya konsepnya drama seperti itu lagi, drama pop seperti itu. Kita nggak pernah tahu, pasti produser akan nyoba sesuatu yang baru gitu. Action juga tahun ini akan banyak. Iya. Tapi kalau sampai Desember tidak ada peningkatan penonton, Desember dibilang itu tahunnya bulannya film Indonesia. Biasanya film Indonesia yang laku itu di Desember. Kalau sampai tidak ada peningkatan penonton, mungkin kita akan balik ke film indie. Kita nggak akan bikin film komersial lagi. Oh ya. Tapi lebaran-lebaran Oh ya? ini bukannya banyak ya film Indonesia yang mau Kenapa? tayang? Tapi kenapa bisa bicara seperti itu? Kalau saya sih tetap akan bikin film. Mau ada nggak ada investor, biarpun itu harus keluar dari uang saya sendiri, saya tetap akan bikin film karena hidup saya dari sini. Passionnya. Iya, saya udah berhutang terlalu banyak sama film Indonesia. So it's your life basically. Iya, udah hidup saya. Oke. Kalau gue mau nanya satu hal, dengan memerankan karakter-karakter religius yang lo perankan di banyak film lo, itu mengubah sifat dan sikap atau that's just you as an actor? Setiap peran pasti ada pengaruhnya ke diri kita sendiri, pasti ada. Yang pasti sebetulnya beban, karena ekspektasi orang adalah saya harus seperti dia. Iya. Apalagi ibu-ibu nonton ya. Saat tiba-tiba saya tiba-tiba duduk di pinggir jalan, jonggrok, tiba-tiba ibu-ibu lewat, kok begini sih kamu? Gitu ya memang hidup saya sehari-hari ya tidak seperti itu. Iya, tapi dia expect-nya kamu adalah apa yang ada di film tersebut. Dan orang aslinya ada, Mas Rangga kan memang ada. Saya bertanggung jawab juga terhadap dia, saya harus memerankan dia sebaik mungkin. Bukan semirip mungkin loh, Tapi sebaik mungkin. Karena saya mewakili dia di layar lebar. Maaf, kalau saya salah, ya Persepsi tentang ini iya, akan Oke, berubah. berarti responsibility-nya tinggi ya. Besar. Oke, berarti lu juga milih dong film. Kalau tadi kan Cio mengatakan dia milih-milih film juga, berarti lu harus milih film dong. Iya sih sebetulnya. Saya lebih milih ke lingkungan kerja, Mas. Oh iya, benar. Maksudnya apa? Kalau lingkungan kerjanya nyaman, orang-orangnya nyaman, asik, saya yakin bisa ngasilin film yang baik. Definisinya? Niat kerja, Mas. Ada beberapa orang dalam bisnis ini niat kerjanya itu
tidak banyak. Niat untuk menjadi terkenal atau kaya banyak. Tapi untuk bekerja, nggak banyak orang yang punya niat kerja. Contohnya depan mata kita Mas Dedi. Mas Dedi niat meningkatkan terus, improvement terus, transformasi dari dulu sampai sekarang. Nah itu nggak banyak orang yang punya. Iya, iya. Tapi kita sadar nggak, Anda sadar nggak bahwa misalnya orang-orang idealis ya, gue nganggap lu idealis itu, gue juga idealis, menurut gue idealis. Itu tantangannya banyak, resikonya tinggi loh. Iya. Dan itu hidup. Bisa tiba-tiba tidak laku loh. Iya, dan itu hidup dan menyenangkan kan. Oke, ini menarik sekali pembicaraannya ya, dan memang benar mungkin ya, karena sayang sekali ya orang Indonesia tapi tidak menonton film Indonesia. Iya, sayang. Ya kan, sedangkan kita malah mengimport film-film dari luar ya untuk kita tonton. Betul. Gitu. Makanya mudah-mudahan, saya tadi katanya Abimana, mudah-mudahan sampai bulan Desember ini peningkatannya bisa terlihat maju pesat. Dan Abi kesini sudah 4 kali lebih, kayaknya 4 kali kok mempromosikan filmnya juga di sini. Cuma ini nggak promosi film. Cuma ini doang nggak promosi. Ini curhat tentang film. Ini curhat tentang film. Dan Ini lebih kebetulan, dalam ini. ini kebetulan arah pembicaranya dari ke situ. Iya. Curahan hati seorang aktor film. Iya. Ini lebih dalam pembicaraannya. Iya. Oke, karena saya bosan bintang tamunya cowok semua, setelah ini kita akan mengundang bintang tamu wanita. Nggak cukup pandang aku. Aku kan perempuan. Kamu kan udah tiap hari dipandang. Masih butuh perempuan-perempuan lain lagi. Ya iyalah. Oh my God, oke. Kamu juga kalau ada bintang tamu cowok-cowok gini gatel kok kamu. Masa enggak ya, gimana? Tuh, Dari tuh, tadi tuh. kan aku diam-diam aja kan. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tiba-tiba dia masuk ke drama dengan ada religinya, terus tiba-tiba dia jadi istri yang berhijab, yang dijolimi dengan suami yang poligami dengan orang lain. Itu bukan masa depan dia, maksud gua filmnya seperti apa. Ya, lebih baik dalam menghilangkan ketumbe, mengurangi penyebab gatal, dan bekerja lebih cepat dari shampoo anti ketumbe terkemuka. Saya sarankan Head and Shoulders. Daripada ngayal, ayo buka puasa dulu. Segarnya ABC Squash Delight, keluarkan kebaikan dalam dirimu. Segar ya? Yang baik itu manis. Di bulan suci ini, ku rencanakan kejutan untuk orang tua. Alhamdulillah, sampai juga di Aceh. Aplikasi Traveloka selalu bersama Anda di setiap kebersamaan. Download gratis sekarang juga. Kotor, 75% tidak puas dengan hasil cucian mesin cuci. No hektik kalau pakai Soclean Biomatic. Ada front load atau top load. Generasi terbaru bioenzyme. Aktif menyerap dan hancurkan noda. Bersih, merawat serat kain, nggak kerja 2 kali. 100% no hektik. Soclean Biomatic. It's all in your hands. Samsung Galaxy E. Stay up to date. Lezatnya coklat, semua suka. Tapi ini bukan iklan coklat. Ini kental manis Indomilk, perpaduan susu segar dan coklat asli. Kental manis Indomilk, enaknya bikin nempel. Di bulan suci ini, ku rencanakan kejutan untuk orang tua. Sekarang, aku di Makassar. Di sini, orang tuaku menikah. Kita di Jogja, tempat aku dibesarkan oleh Raka. Sampai juga di Aceh, ini calon istriku. Aplikasi Traveloka selalu bersama Anda di setiap kebersamaan. Download gratis sekarang juga. Biar adil. Dan cowok. Mana sosok perempuan yang diharapkan datang? Bisa begitu suaranya. Aku pengen tahu. Lagi tadi. Mana perempuan yang Om Deddy harapkan? Bintang tamu di sini. Aku mau lihat seksi mana dia sama aku. Agak aneh. Dia yang ngomong aja serem loh. Oke, langsung ini adalah Ariel Tatum. Sini. Hai, sesama perempuan. Wah, mentok lagi. Aduh. Ariel Tatum. Dia di sini deh, saya di belakang deh.
Abi lu ngapain di sana? Jadi ini bisa bertiga. Ngapain kabarnya? Nanyanya biasa aja. Mana tadi kayak ke Cicio sama Bima. Sama saya nanyanya sama kok. Sama dong, yang lebih baik. Tadi kan Cicio jadi awal karirnya seperti apa ini? Gimana kabarnya? Lo yang baik, gue yang nangis pakai senyum. Masuk angin. Si perhatian banget. Aris sekarang sibuknya apa? Aku sibuk kuliah. Kuliah. Gak main sinetron, main film lagi. Tinggal ngabisin kontrak-kontrak FTV, rencananya pengen masuk ke film, insya Allah. Sebenarnya pengen tahun ini, cuma masih milih-milih belum ada yang cocok. Oh gitu, maaf bentar ya. Ada masalah dengan posisi, ada yang ganjel di bawah apa gimana? Dari tadi gini-gini terus. Mancep di sini. Bintang tamunya 3, kita berdua dicuekin terus dari tadi. Bukan gitu, gua udah balas dendam. Tadi dengar nanya mulu. Dia udah nanya nih. Aris. Ya. Kalau bisa main sinetron, main film, tipe yang suka pilih-pilih juga nggak? Bisa dibilang gitu sih ya, kan kalau misalnya untuk sinetron, sesuatu yang kita lakuin itu kan nanti kayak kalau misalnya aku film, sinetron itu kan efeknya panjang, orang bakalan tetap bisa lihat. Jadi kalau milih-milih menurut aku harus. Emang milihnya yang gimana sih? Milihnya seperti yang Dicio ngomong, bukan yang milih-milih gimana, cuma maksudnya kayak karakternya tepat atau enggak, terus sama atau enggak, kan nggak lucu kita mengulang karakter untuk kedua kalinya, itu kan kayak nggak asik lah gitu. Ada tuh biasanya ya Om, kalau pemain film atau apa artis tuh yang mau image-nya bagus terus. Gue nggak mau dicap jelek di mata orang, maunya cantik terus gitu. Cap jeleknya itu Dia nggak pernah jelek di mata gua kok. Apa udah tanya Aku sama langsung habis ide ya. Kamu gitu nggak? kenapa? Termasuk yang gitu nggak? Kalau Image sakit jeleknya, yang tetap pakai image bulu jeleknya mata itu kan definisinya beda-beda di otak orang ya. Cuma kalau misalnya aku definisi jeleknya itu yang kurang cocok sih. yang kurang cocok. Pernah Kayak dapat tawaran yang aku merasa misalnya kurang cocok? Aku kurang cocok jadi antagonis. Jadi aku nggak pernah ngambil jadi peran antagonis gitu. Oh, belajar sama ini. Ini antagonis Bagus kalau mau Kenapa belajar saya jadi antagonis? Iya. Tadi dia datang aja mukanya antagonis, padahal nyapa loh, nyapanya antagonis kan. Nah, itu. Udah bawa norok. Ini ada Lisa Gita. Lebih enak mana main sinetron, main film, atau kita main-main aja? Ini nanya beneran. Iya, oke. Beda-beda sih rasanya main film itu seru juga. Aku kan dulu pertama kali itu mulainya dari film drama musikalnya Hari Dagu waktu aku kecil banget. Cuma kalau sinetron aku menemukan bahwa rasa kekeluargaannya sama kru-kru lebih dapet. Karena ketemu setiap hari. Karena produksinya lebih lama ya? Iya, ketemu setiap hari. Jadi ya kayak punya keluarga kedua lah. Kalau film? Kok Om Deddy berhenti? Saya cuma niatin dia doang tugas saya. Oh, Cici, bolanya boleh pinjem nggak? Enggak. Aku golin. Enggak. Malah gua lu jedok ngomong. Saya nanya Abi mana aja lah, lebih konsen saya kalau nanya Abi mana. Abi, gimana kalau ngelihat banyak artis atau pemain film yang baru-baru? Wajar itu. Proses regenerasi kan pasti ada. Ya, tapi gimana di lunya sendiri, apakah itu merupakan sebuah persaingan atau itu justru bagus? Bagus. Karena kalau nggak ada proses regenerasi kita stagnan, Mas. Di posisi yang sama terus. Nggak ada perubahan. Yang terjadi adalah siklus, ya penonton juga akan bosan, Mas. Dan saya siap pasti digeser sama yang lain. Siap digeser sama yang lain? Harus siap. Tapi kita harus siap posisi juga. Maksudnya siap posisi gimana? Nah, bukan berarti kita hilang dalam film. Saya juga abis ini mau ke belakang layar, Mas. Ada kemungkinan. Oh ya? Nah, Oh ya, cita-citanya apa sekarang? sebetulnya Bukan cuma- cita-cita lah, apa goals ya mungkin ya? karena semua teman kebanyakan pengen jadi sutradara. Betul. Nggak tahu kenapa dengan titel itu ya, karena semua orang, saya pengen jadi sutradara. Karena mungkin mereka berpikir strata paling tinggi di lapangan adalah sutradara. Mereka salah, saya mau jadi produser, lebih tinggi daripada mereka. Lu mau jadi produser? Abi. Tuh. Lah kan dia udah mau jadi Tapi produser, aku produser juga bukan menyiapkan diri. eksekutif produser ya, itu kan yang punya uang.
Saya produser pelaksana. Produser pelaksana. Ya kan aku udah Tapi ngetek. menentukan casting juga Nah dia. itu. Bye-bye loh. Jadi aku mau Oh. main film. Jadi apa kamu? Ya jadi apa sih, bisa jadi kuntilanak lagi boleh. Saya yakin Gina masih bisa. Enggak jadi kuntilanak. Kalau lu melihat dia gitu, kira-kira peran apa yang cocok buat Gina? Kuntilanak. Ya itu. Malah dia harus dirubah total, dia mesti jadi tiba-tiba dia masuk ke drama dengan ada religinya, terus tiba-tiba dia jadi istri yang berhijab yang dizolimi dengan suami yang poligami dengan orang lain. bukan, itu bukan masa depan dia. Maksud gua filmnya seperti apa? Ternyata dong kalau begitu coy, amit-amit. Istri berhijab yang dizolimi sama suami. Iya bener. Nggak perkaranya. Selama ini kan dia menzolimi terus kan? Dia menzolimi. Nggak, dari karakter suara aku masuk nggak aku dizolimi ya? Kalau udah dizolimi suara lu juga berubah nanti, tenang aja. Oh gitu ya? Ya, boleh dicoba. Jadi kayak, ya Allah, tolong Aib ya Allah. Tapi putus asa nggak sih sebenarnya? Apalagi tadi Cico mengatakan bahwa film seperti ini gitu kan. Putus asa nggak? Lu sendiri putus asa nggak? Atau tetap berkarir terus? Enggak sih, putus asa sih enggak. Sebenarnya kalau ya yang aku bilang kemarin waktu Kak Abimana syuting Haji Backpacker, aku sebelum mulai produksi Kak Abimananya, aku tuh udah syuting di PH yang sama lah, PH sebelahan. Dan itu tayangnya barusan, jadi syutingnya udah dari 1 tahun lebih tuh sama Yuki Kato waktu itu mainnya tayangnya barusan karena kita nggak ke bagian apa sih namanya slot tayang di bioskop. Ya kalau mau dibilang sedih juga, apalagi itu kan filmnya bukan gimana ya, tapi filmnya kan tentang ada balap-balap motor action gitu. Nah sebelum film itu tuh aku nggak bisa naik motor bebek pun. Wow. Bener nggak bisa, dan Lu untuk film belajar itu tuh. malam-malam sampai aku telepon teman pinjam motor Ninja 250cc gitu-gitu, coba keliling Bintaro gitu. Jadi ya memang kerjanya lumayan niat waktu itu, niat sih aku. Tapi ditunggu nggak tayang-tayang segala macem. Akhirnya setelah 1 tahun lebih tayang dan penontonnya juga kondisinya lagi kayak gini, tentunya kecewa. Tapi kalau buat aku yang penting yang nonton nggak kecewa sama apa yang mereka tonton. Itu paling penting. Walaupun lu penontonnya misalnya tidak banyak, tapi yang nonton bisa menghargai kualitas yang lu lakukan. Yes. Oke. Saya break, kamu break deh, kamu sekali-kali break. Aku lagi santai-santai gini Iya, loh. nggak apa-apa. Oke kalau gitu nanti kita balik lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih. Hidup harus siap rugi. Siap rugi? Harus selalu siap rugi. Kenapa lu siap rugi? Karena tadi balik, saya berhutang sama film Indonesia. Apa yang saya punya sekarang, saya bisa duduk sekarang di sini gara-gara film Indonesia. Jadi hutang saya harus saya bayar. Ariel, kamu kan kerja terus. Nggak pengen jalan-jalan gitu ke Bali, ke Lombok, Aku sering bolak-balik Bali. kemana-mana. Syuting. Tulisan Gina deh, bukan Ariel perasaan. Nggak pengen jalan-jalan gitu kemana kayak gitu. Aku pengen sih. Pak, Bapak, Pak, sih? sama saya nanyanya. Sama Ariel mulu dari tadi. Sama saya bisa jawab. Kamu nggak pengen ke Nusa Kambangan? Wisata ya. Aku udah punya kamar member di situ. Nggak pengen ke Bali? Aku. Saya lagi nawarin Bali nih. Saya lagi mau ke Bali soalnya. Oh my god, I love traveling. Yes, aku tuh pengen banget liburan kemana-mana. Kenapa sih kok kayaknya mukanya jijik ya? Aku kan pengen banget liburan, cuman kan aku sibuk banget ya kan. Sampai aku tuh untuk bernafas aja aku diatur sama manajemen aku. Oh my berapa God. kali sehari. Wow. Tapi aku sibuk sekali, gitu loh. Ya kan? Jadi aku bingung kalau misalnya aku jalan-jalan keluar kota, aku harus bookingnya gimana, terus aku nginep di mana, aku nggak sempet untuk datang-datang ke travel atau segala macam. Gampang, kalau mau nginep di mana aja gampang kan, kemarin aku bilangin ada Traveloka. Iya. Jadi kalau mau nginep di hotel manapun gampang. Nih kasih tahu ya, nih Bali Indonesia. Bali, yes, Nah, Bali. jadi ini nih bisa pesan hotel. Itu bukan cuman pesawat ya, bisa pesan hotel. Hotel, pesan pesawat mahal atuh pesawat berapa miliar kali pesawat. Bukan maksudnya tiket pesawat. Tiket pesawat bisa, Oke. booking hotel bisa. Bisa juga. Ini tiket pesawat booking hotel nomor 1 di Indonesia. Jadi lebih mudah, lebih nyaman, lebih murah lagi. Iya. Iya.
Lebih nyaman, lebih mudah, lebih murah. Jadi kamu mau tanggal berapa? Kan saya ngobrol, saya kan belum tuntas tadi nanya-nanyanya. Iya, emosi nih lama-lama nih saya nih. Caranya gimana caranya? Coba Buka aplikasi Traveloka, cari hotel tujuan kamu. Nih, ini hotel tujuan, oke? Misalnya Bali nih ya. Bali. Oke. Cari, terus udah pilih. Nginepnya berapa lama? Sama kamu ya? 2 jam. Saya nggak nyari hotel jam-jaman. Saya nyari yang berhari-hari gitu. Ini per malam hitungannya. Ini lebih murah nih, dari 900.000 jadi 700.000. Oh, ada diskon Misalnya gitu. saya kasih waktu 3 malam. Kurang deh. Nih, 5. Ya, ini 2 ini gambarnya. Udah? Udah. Udah nih? Udah. Nah, langsung lanjut. Langsung. Langsung lanjut detailnya. Detail langsung ke pembayarannya. Oh. Ya, jadi kita bisa langsung nih, kita pesannya ke siapa yang pesan dan semuanya bisa langsung. Oke. Jadi langsung di aplikasinya semuanya, oke? Dibayarnya di situ gitu. Nih, ini udah saya pesenin nih. Nama tamu Deddy Corbuzier. Kan aku yang mau dipesan tadi. Iya kan nama saya dulu. Oke, Nama iya. kamu siapa? Panjang. Ada Corbuzier. Assalamualaikum. Dengar gak dia ngomong barusan? Ariel Tatum dia kata. Tadi bilang Ariel Corbuzier. Iya. Tadi bilangnya gitu. Sorry loh, di muka bumi ini Ariel cuma ada 2, Ariel Noah sama Ariel Tatum. Jangan nama-nama Ariel Corbuzier ya. Ya udah gua sama Ariel Noah aja. Nah itu terus pembayarannya. Nanya lagi. Ya Allah galak banget sampai Udah minta diterangin. tahu. Gampang pembayarannya. Pokoknya ya bayar Pak TM, kartu kredit, transfer semuanya bisa, oke? Dan sistem ini lihat kameranya ke sini lihat. Tatap mata saya. tatap. Kameranya, oke baiklah. Oke, dan sistem pembayaran Traveloka juga sangat mudah dan aman, oke? Setelah melakukan proses pembayaran, tunggu berapa menit, langsung muncul vouchernya. Apalagi sekarang ada Ramadan promo, sale, jadi diskonnya bisa sampai Rp220.000 dari tanggal 10 Juni sampai tanggal 20 Juli 2015. Oh berarti ini aku nggak perlu repot-repot ngeprint Nggak perlu, ya? tapi harus bawa handphonenya, tinggal tunjukin doang ke resepsionis hotelnya. Kalau Tunjukin ketinggalan? vouchernya, langsung dapat kamarnya. Kenapa? Kalau ketinggalan Kalau handphonenya? ketinggalan tidur di parkiran hotel. Ya, jadi ingat ya, promonya 10 Juni sampai 20 Juli 2015. Jadi kalau mau jalan-jalan, sekarang saatnya jalan-jalan. Oke, enak banget kalau Oke. kayak gini ya kan. Siap. Aplikasi buat aku gratis berarti ya kan. Tinggal dipencet. Nah, masuk, udah selesai. Kartu kredit nama Nikta Gina. Lah, ada tak yang mau bayarin tadi? Nama tamu Deddy Corbuzier. Udah, yang penting nggak usah khawatir ya, karena kalau pakai Traveloka, bookingnya tenang, travelingnya senang. Apalagi saya yang travel. Makasih ya. Ya, sama-sama ya. Mau Makasih. liburan, happy holiday. Ini ngomongin lagi. Aku tanya lagi, Cicio, Abimana sama Ariel Tatum ada project ke depan? Mau ngapain gitu? Aku sih lagi promo sinetron baru. Promo sinetron baru? Yes, sama paling ada beberapa acara-acara off-air gitu aja, meet and greet atau apa gitu. Oke, kalau Abimana? Saya lanjutin yang franchise 99 Cahaya. Saya bilang franchise kan. Oh, ya? Karena dari novel ada sambungannya. Bulan terbelah di Amerika. Berarti lu bakal syuting di Amerika dong? Iya. Oh ya? Oh, Tahun bisa ini. pakai Traveloka. Oh bisa ya? Belum, Pak. Belum ada. Mumpung kartu kreditnya masih nama dia. Makasih ya. Beruntung juga sih akhir-akhir ini produser Indonesia seneng setnya di luar negeri terus. Oh, jadi lu jalan-jalan. Iya. Oke, berarti masih sama Acha Septriasa tuh? Masih. Masih jadi Nggak- suami nggak, istri? nggak ganti istrinya, masih sama. Oh, masih sama ya? Oke. Istri. Kalau Ariel? Aku project ke depan semoga rencananya mau rilis album lagi, abis itu mau film rencananya Mau film. sama kuliah. Iya, udah tahu kuliah. Ya udah biasa aja. Iya kan sih cuma ngomong dong udah tahu kuliah. Oke. Film apa? Rencananya nanti aja masih secret. Anda mau ditanya nggak sebenarnya? Enggak. Biasa gitu. Jawab. Ah, sebel. Udah. Hah?
Udah diam. Udah ya. Udah. Tanya deh yang lain, tapi jangan liatin. Nggak, udah, saya break aja dulu, tapi saya udahin dulu, tapi intinya adalah kalau dianggap tadi kita ambil semua bahwa mereka working with patience, ya kan? Apalagi tadi Joe mengatakan film pun milih. Abimana mengatakan tadi bagus sekali nih. Kalaupun film Indonesia rusak, tidak laku lagi, gua tetap bikin film. Mau pakai modal sendiri, pakai modal sendiri, ya kan? Tapi artinya lu siap rugi. Hidup harus siap rugi. Siap rugi. Harus selalu siap rugi. Kenapa lu siap rugi? Karena tadi balik, saya berhutang sama film Indonesia. Apa yang saya punya sekarang, saya bisa duduk sekarang di sini gara-gara film Indonesia. Jadi hutang saya harus saya bayar. Tapi itulah yang harus diingat, karena ingat bahwa when you work with passion, you will never work for the entire life. Saya Didi Kobusier Nikita Gina, inilah Hitam Putih.